Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin membahas satu alat ya. Ini mungkin bisa berguna buat teman-teman PLTS yang ingin membangun PLTS untuk sistem pendinginan ya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Oke. Tetap dukung channel saya agar saya bisa memberikan informasi-informasi seputaran rumah ke Wimbro semuanya. Oke, alat apa itu? Yang pertama, cuma ada satu sih, ada satu alat, yaitu termistor ya, atau termostat. Di sini saya menggunakan model bimetal. Terus kemudian untuk ukurannya, saya zoom dulu di sini. Nah itu KSD ya, tulisannya mohon maaf kurang jelas, KSD 9700 40 derajat Celcius, itu bisa sampai 250 volt 5 ampere arus yang bisa dilewati termostat ini. Ini ada dua tipe termostat ya. Ini yang normally open, artinya dalam kondisi normal ketika kita menghubungkan arus di sini itu normally open, artinya putus. Triggernya apa? Triggernya adalah di situ ada tertulis 40 derajat. Jadi ketika 40 derajat status termistornya atau termostatnya itu dia akan nyambung bimetalnya sehingga arusnya bisa lewat. Jadi cukup simple ya, modelnya mekanis bukan elektronik dengan menggunakan bimetal. Jadi ini saya sudah simulasikan di sini. Saya sudah siapkan ini ya. Jadi kabel minus dari fan itu diputus oleh termistor bimetal ini menuju negatif dari power supply. Kebetulan saya tidak punya fan yang 48 volt. Jadi saya adanya 24 volt. Nanti saya akan seri dua fan ini. Jadi akhirnya akan membentuk dua fan seri 48 volt jadinya, dan menggunakan alat ini. Jadi ini alat akan saya tempelkan ke MPPT saya ya. Ini nanti ini akan saya tempelkan ke MPPT ke heatsinknya ya. Jadi ini bisa menerima trigger panas dari heatsink MPPT-nya. Oke. Sekarang cukup straightforward ya. Ada fan, kemudian fan ini kabel plusnya langsung masuk ke positif, kemudian kabel negatifnya diputus dengan menggunakan ini, karena ini sebagai saklar yang triggernya adalah suhu 40 derajat. Jadi ketika suhunya sudah 40 derajat, dia akan menyambungkan koneksi kabel minusnya langsung ke power supply. Oke, ini power supply-nya sudah dilihat ada 24 volt dan sudah terkoneksi, tetapi fan-nya ini belum nyala ya. Maka saya akan trigger dengan menggunakan korek api. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ini fan-nya, kemudian saya akan nyalakan di sini. Oke, itu nyala ya, nyala. Mungkin suhunya lebih dari 40 derajat sih itu, cuma intinya itu 40 derajat ya. Ini panas banget. Dia akan mati ketika suhunya itu kurang dari 40 derajat ya. Ini masih panas. Nanti ketika dia suhunya sudah mendekati di bawah 40 derajat, dia akan mematikan fan secara otomatis. Jadi efisiensinya sangat simple ya. Maksudnya kalau misalkan kita menggunakan NTC terus kemudian menggunakan transistor dan lain sebagainya, itu kan agak lebih ribet. Cuma oke lah, nggak ada masalah. Saya lebih suka model mekanis seperti ini. Jadi dia menggunakan bimetal. Jadi ketika suhunya sudah mencapai threshold tertentu yang kebetulan di sini adalah 40 derajat, dia akan menyambung
Sama halnya ini biasanya dipakai juga di sistem pemanas air ya. Jadi ketika suhunya sudah mencapai tertentu, malah kebalikan, normally close. Awalnya itu nyambung, tapi ketika suhunya sudah mencapai tertentu dia putus. Kalau ini kebalik, normally open. Jadi ada dua tipe, normally open yang saya gunakan karena ini saya akan trigger fan-nya akan hidup kalau ketika panasnya sudah 40 derajat. Nah ini teman-teman, Pimbro semuanya, ini mati sekarang fan-nya. Mati ya, karena suhunya sudah di bawah 40 derajat. Terus kemudian tipe yang kedua adalah yang normally close, artinya saat kondisi dingin dia itu menyambung. Jadi kondisi tanpa ada panas dia menyambung. Yang saya gunakan di sini adalah normally open ya. Untuk membeli ini saya taruh di link description bawah video. Jadi saya beli di situ dan ini akan saya rakit nanti dengan sistem seri ya. Saya ada punya dua. Ini dua, nanti akan saya seri jadi sistem 48 volt yang nantinya akan saya taruh di atas MPPT saya untuk mendinginkan SCC saya ya. Ini kemudian untuk sensornya ini itu akan saya tempelkan ke heatsink dari MPPT. Oke, itu aja. Mungkin ini berguna buat teman-teman semuanya. Murah ini alatnya, nggak terlalu mahal kayaknya. Saya lupa, silahkan cek aja di link description di bawah. Terima kasih, tetap support channel saya. Sebelum saya akhiri, silahkan klik like, share, comment, dan subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Kita sama tahu akhir-akhir ini kasusnya melonjak tinggi, jadi tetap jaga kesehatan, naikkan imun tubuh. Akhir kata dari saya, enjoy your life.